ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan juga hidayahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dan hadir di masjid ini dengan senantiasa melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan setiap apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan bernilai ibadah di pandangan Allah Subhanahu wa taala sehingga dihidupkan kita dalam taat yang istiqomah, juga diwafatkan kita dalam Islam dan husnul khatimah hingga di yaumil qiyamah kita berjumpa kembali, berkumpul kembali lengkap dengan keluarga dan keturunan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi panutan alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, ummahatul mu'minin wa khulafaur rasyidin, juga kepada para tabi'in, ittabi'ut tabi'in, sampai kepada kita umat akhir zaman yang senantiasa berusaha dan juga berupaya mengikuti jejak langkah dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mewasiatkan takwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Dan berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Dunia ini memang begini, tempat sementara kita, tempat persinggahan kita. Banyak ujiannya, banyak godaannya, banyak cobaannya. Bisa jadi di antara kita saat ini ada yang sedang merasa lelah. Bisa jadi di antara kita saat ini sedang merasakan pahit pedihnya kehidupan. Bisa jadi di antara kita sedang memiliki masalah yang juga tidak ketemu jalan keluarnya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kepadanya, maka Allah jadikan baginya jalan keluar untuk kita semua. Kesulitan yang tiada ujung, penderitaan yang tiada akhir, kesusahan, kegelisahan yang tiada ada habisnya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa kita akan menemukan jalan keluar. Dengan bertakwa kita akan dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Mungkin kita ada yang rizkinya sedang susah saat ini. Mungkin ada yang sedang sulit saat ini. Bertakwalah kepada Allah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah sejatinya hidup kita di dunia ini ingin mendapat ketenangan dan kenyamanan? Bukankah kita ingin mendapatkan ketentraman dalam kehidupan, ketenangan dalam hati dan jiwa kita? Mungkin di antara kita ada yang kerja pagi pulang malam. Bukankah itu agar kita bisa mengambil rizki, agar hidup kita tenang, keluarga kita terpenuhi, tercukupi semuanya, kebutuhannya terpenuhi, sehingga akhirnya kita pun menjadi tenang dan nyaman? Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayang sekali ternyata dunia tidak seperti itu. Kalau kita ngejar dunia, tidak ada ketenangan yang kita dapatkan.
Jikalaulah tolak ukur kebahagiaan itu adalah dengan banyaknya harta, bukankah harusnya Qarun itu lebih bahagia? Bukankah Qarun itu harusnya lebih bahagia daripada Musa alaihissalam? Jikalau kebahagiaan itu adalah dari jabatan, kekuasaan dan kekufuran, bukankah harusnya Fir'aun jauh lebih bahagia daripada Musa alaihissalam? Tapi coba lihat di akhir hayatnya, ketika hendak tenggelam dalam Laut Merah, ketika hendak dia akan mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Musa dan Tuhan dia dan mereka semua. Tapi sayang seribu sayang, ajal telah tiba, waktu sudah habis, malaikat membungkam dan menutup mulutnya, akhirnya mati dalam kekufuran. Azab yang menunggunya. Lantas kebahagiaan dan ketenangan itu dari mana? Kebahagiaan dan ketenangan itu adalah datang ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatirkan rizki, jangan risaukan dunia ini. Bukankah kita bisa belajar daripada Syekh Hasan Al-Basri tentang sirru zuhdihi, tentang rahasia daripada sifat zuhudnya. Nyaman hatinya, tenang menjalani kehidupannya. Kenapa? Beliau berkata, alimtu anna rizki la ya'khuduhu ghairi. Saya tahu bahwa rizki itu tidak akan ada yang mengambilnya selain daripada aku. Allah sudah takarkan kok, Allah sudah tetapkan kok rizkinya bagi siapapun. Tidak akan ada yang ngambil, tidak akan ada yang ngerebut. Fatma'inna qalbi, kata Hasan Al-Basri. Maka tenang hatiku, nyaman, tentram perasaan ini. Kenapa? Tidak memikirkan rizki, karena Allah sudah aturkan, Allah sudah takarkan. Bukankah kita pernah tahu Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, beliau pernah menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi, atau kalau kita dalam kitab At-Tibyan bisa ditemukan itu dalam Suhuf Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adam, la takhafanna min dzikir rizqi." Wahai anak Adam, janganlah kalian takut. Atau ya ibna Adam, la takhsha min dzikir rizqi. Janganlah kalian risau dari sempitnya rizki. Jangan khawatir dari sempitnya rizki. Wa khazaini mal'ana wa khazaini la yanfadu abada. Bahwa timbangan rizki, takaran rizki untukmu mal'ana, enggak terbatas. Wa khazaini la yanfadu abada. Dan timbanganku itu, takaranku itu, rizki yang telah aku sediakan untuk kalian semua itu, la yanfadu abada, gak akan pernah habis. Lantas bagaimana kita mau takut tentang habisnya rizki? Jadi jangan khawatir. Lantas apa yang membuat kita tenang selanjutnya? Di antaranya adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat. Wa aqimis salat lidzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allazina yamanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Yaitu orang yang beriman, yang hatinya tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alla bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati pun akan tenang. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati pun akan tentram. Jadi poinnya itu, mengingat Allah Subhanahu wa taala bizikri. Zikri yang masuk di sini adalah dengan salat. Bukankah salat itu interaksi antara kita dengan Allah? Perjumpaan kita dengan Allah itu bukannya di waktu salat. Kalau kita memang merasa hidup ini berat, kenapa tidak mengunjungi yang Maha memberikan kemudahan dan keringanan? Kalau memang hidup ini pahit, kenapa kita tidak mendatangi Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas akan menolong dan membantu kita? Dan yang poin yang paling penting tadi adalah membuat hati kita tenang, membuat hati kita nyaman. Hidup ini hanya menanti sholat saja. Bukankah kita dari subuh bangun, kemudian melaksanakan sholat subuh, kita hanya menunggu waktu menuju zuhur saja. Kita menantikan waktu sholat zuhur saja. Lantas aktivitas yang kita lakukan, yang kita kerjakan, mencari nafkah, silahkan, boleh, mubah, halal. Mencari rezeki silahkan, bekerja dan lain sebagainya silahkan. Itu selingan untuk menunggu waktu sholat berikutnya. Zuhur sholat menunggu waktu asar, asar sholat menunggu waktu maghrib, maghrib sholat menunggu waktu isya dan seterusnya. Terus berputar seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau sholat ini istimewa bagi kita,
Jikalau sholat ini penting untuk kita semua, maka kita akan menunggu dan menantinya. Bukankah jika ada tamu datang ke rumah kita, kita mempersiapkan segalanya, rumah kita bersihkan, pakaian kita ganti dengan pakaian yang bagus, dibikin nyaman, dibikin harum ruangan tuh, semuanya disiapkan, suguhan, hidangan dan lain sebagainya. Bukankah ketika tamu datang seperti itu? Bukankah jikalau kita mempersiapkan seperti itu, berarti tamu itu sangat istimewa? Lantas apakah sholat ini kurang istimewa jikalau kita tidak mempersiapkannya sama sekali? Barakallahu li wa lakum wa nafa'na bihi wa iyyakum bi kitabihil karim. Fastaghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ibadallahi usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin dari semua itu adalah ketenangan dan kenyamanan dalam hidup kita semua bisa diperoleh, salah satunya adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah melaksanakan salat. Salat adalah hal yang paling penting. Salat adalah hal yang paling utama. Hadirin di sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir pernah salah satu guru saya, Dr. Syaifur Rahman Musa Tarjun, beliau mengatakan dalam sebuah syair, al-lailu mahma tala labuda min tulu'il fajri. Sepanjang-panjangnya malam, labuda min tulu'il fajri, pasti tiba waktunya terbit fajar. Al-umru mahma tala, sepanjang-panjangnya umur, labuda min dukhulil kubri, pasti ada waktunya, ada saatnya masuk ke dalam kuburan. Al hayatu huwa mawa'id, kehidupan ini hanya penantian saja. Kullu syai'in fiha bimi'ad, setiap sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Wa in ikhtalafatil asbab, walaupun sebabnya berbeda-beda. Cukup hadirin sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup khutbah Jumat kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhu wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa kullu ibadatina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Naqtadi bi Fatihatil kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa qum ila sholati yarhamukumullah.